Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dulur-dulur bersama channel Klibangan Desa. Dilanjut ya dulur, untuk video kali ini akan saya jelaskan atau saya praktekkan ya dulur untuk cara plester dinding agar untuk hasilnya terlihat rapi dan rata ya dulur. Jadi sebelum menyimak video ini dulur, ada baiknya untuk dulur-dulur yang baru mampir dan bertemu di channel Klibangan Desa ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Satu subscribe sangat berarti bagi saya agar lebih bersemangat lagi membagikan konten-konten seputar bangunan. Jadi ini lanjut ya dulur, untuk kali ini akan saya jelaskan dari awal ya dulur. Ini ya dulur. Jadi di bagian ini ya dulur akan saya berikan contoh ataupun caranya sebelum kita mulai plaster ya dulur. Jadi untuk yang saya kerjakan ini rumah walet ya dulur, di gedung walet 4 tingkat. Jadi otomatis harus hati-hati ya dulur untuk pengerjaannya juga. Kemudian ini sudah di tahap plaster, maka di sini akan saya jelaskan ya dulur. Jadi ini sangat mudah sekali ya dulur untuk para pemula ya, khususnya saya buat untuk video ini. Jadi untuk para suhu senior mohon saran dan bimbingannya ya dulur. Jadi pada intinya sama ya dulur, untuk cara plaster itu sama saja ya dulur. Yang jelas harus kita lot, kemudian untuk hasil yang lurus, kemudian untuk pengerjaannya juga mudah. Itu kita pakai kepala seperti itu ya dulur. Jadi seperti biasanya kita buat kepala terlebih dahulu. Jadi nanti tinggal kita memakai jidar atau penggaris, nanti hasilnya sudah rapi, tidak perlu kita terlalu sering mengawasi, asalkan untuk jidar atau penggarisnya ini sudah rata, otomatis akan lurus ya dulur kalau kita memakai kepala ya dulur. Jadi seperti itu kepala plesteran. Jadi untuk seperti ini ya dulur, untuk seperti ini untuk di bagian ujung. Nah, untuk di bagian ujung kita pasang papan ya dulur. Jadi ini sudah saya tempel papan tapi belum saya lot ya dulur. Kemudian juga untuk yang di bagian sebelah sini ya dulur, ini juga sudah saya pasang papan tapi belum saya lot ya dulur. Jadi ini akan saya lot terlebih dahulu. Kemudian untuk ketebalannya ya dulur, untuk ketebalan ini yang saya kerjakan saja ya dulur, sebagai contoh ini saya buat 1,5 sampai 2 cm ya dulur untuk ketebalannya, karena untuk pasir yang saya gunakan juga terlalu kasar dulur. Jadi untuk di daerah saya khususnya ini biasanya langsung ini ya dulur, langsung kita gosok menggunakan gosokan besi atau reskam. Di hasilnya sudah terlihat halus ya dulur, jadi tidak perlu diaci lagi. Dan mungkin kalau dikerjakan ini, pengerjaan ini di rumah ya dulur, untuk di dinding rumah ini biasanya langsung kita pelamir, kemudian sudah siap untuk dicat, jadi tidak perlu kita aci ya dulur. Jadi untuk hasil seperti ini juga nanti akan saya videokan ya dulur. Jadi untuk yang kali ini khusus untuk cara pembuatan mal plesteran ya dulur, seperti itu. Oke, akan saya posisikan, akan saya alat dulu ya dulur. Jadi untuk ketebalan ya dulur, untuk ketebalan ini saya buat 1,5 sampai 2 cm. Jadi itu tergantung atau selera dulur-dulur ya, mau pakai yang mana. Untuk ketebalannya monggo. Oke dulur, akan saya posisikan dulu. Akan saya lot dulu dulur.
Oke dulur, ini sudah eh, saya lot ya dulur, atau saya bandul. Sudah saya bandul dulur. Nah seperti ini, jadi ini wajib ya dulur kalau untuk hasil yang lurus ya dulur, wajib kita bandul seperti ini ya dulur. Oke, untuk yang sebelah akan saya lot juga ya dulur. Oke, jadi ini ya dulur, setelah kita lot untuk kedua sisi ya dulur. Jadi setelah kita lot untuk kedua sisi ya dulur, jadi ini sama saja kalau mungkin di dalam ruangan sama saja dulur, bisa kita pasang benang ya dulur untuk pinggirnya, karena ini untuk jarak ke sana itu 4 meter ya dulur. Kemudian di luar semua dulur, kebetulan di luar semua, jadi bisa kita gunakan papan ya dulur. Kalau di ruangan bagian dalam bisa kita gunakan benang, asalkan kita sudah tentukan untuk lotnya ya dulur, seperti itu. Jadi setelah seperti ini ya dulur, setelah seperti ini kita tarik benang ya dulur untuk di bagian bawah, karena untuk yang di bagian atas ini sudah mengikuti untuk plesteran yang bagian atas ya dulur. Kalau mungkin untuk di bagian atas ini belum ada plesteran, sama saja kita pasang benang ya dulur, kita pasang benang atas dan bawah. Tapi oleh karena ini untuk bagian atas itu sudah ya dulur, jadi tinggal kita pasang yang bawah untuk benangnya. Nah jadi ini ya dulur, ini kita pasang benang ya dulur. Jadi untuk ketebalan ini 2 cm dulur, untuk yang saya kerjakan ini. Jadi ini untuk ketebalan ini bisa disesuaikan ya dulur, jadi tidak harus, bisa disesuaikan untuk dulur-dulur untuk ketebalannya, monggo. Kemudian ini saya tarik agak tinggi ya dulur dari bawah, karena untuk jidar atau penggarisnya ini tidak sampai dulur untuk di bagian bawah. Jadi ini saya pasang ini, kemudian akan saya pasang paku dulur untuk memberi tanda untuk di bagian kepala ya dulur. Jadi ini ya dulur, setelah saya pasang benang, kemudian kita beri kalau saya beri paku ini ya dulur. Saya pasang paku ini. Nah, paku ini sesuaikan dengan benang ya dulur, sesuai dengan ketebalan benang ini ya dulur. Nah bisa dilihat ya dulur, jadi sama dengan ketebalan benang ini ya dulur. Ini saya buat juga ya dulur. Kemudian ini saya pasang paku 2 ya dulur, nanti untuk kepalanya agar tidak miring dulur kalau 2. Jadi untuk ini ya dulur, untuk ini banyak ya dulur, untuk cara-caranya banyak dulur. Ada yang memakai tempelan keramik ya dulur, keramik kecil itu ada. Jadi monggo, ini tidak bisa menjadi patokan, yang intinya sama saja ya dulur. Ini untuk membuat kepala ya dulur, kepala plesteran dulur. Ini di sini saya gunakan baja ringan ya dulur. Nah jadi seperti ini ya dulur. Nah posisinya seperti ini, itu pakunya ya dulur. Nah jadi nanti tidak ngikis atau untuk kita menggosok ini ya dulur. Waktu kita menggosok ini akan lebih mudah seperti itu dulur, jadi tidak tergerus ya dulur. Kalau kita hanya memakai adukan biasanya tergerus. Jadi walaupun ada dulu-dulu yang dipasang keramik itu sama saja dulur, untuk intinya agar sewaktu kita membuat mal kepala plesteran ini ya dulur, ini tetap untuk ketebalannya tidak berubah seperti itu dulur. Jadi itu fungsinya ya dulur. Jadi untuk kepalanya untuk plasternya sama saja dulur. Mungkin dulur-dulur sudah paham, jadi tinggal kita plester saja lurus ke atas, kemudian kita jidar atau kita blebes ya dulur, menggunakan penggaris atau kayu bisa. Kebetulan di sini saya memakai baja ringan ya dulur, jadi seperti itu. Jadi untuk
Video kali ini mungkin jelas ya dulur. Jadi saya jelaskan kembali untuk seperti yang saya kerjakan ini untuk di bagian pinggir silahkan dipasang papan atau mungkin di dalam ruangan kita menggunakan benang ya dulu untuk bagian dalam. Pokoknya usahakan kita lot ya dulur, kita lot untuk lurus. Nah, untuk lurusannya kita lot ya dulur, kita lot di kedua sisi. Jadi sama saja, untuk di ruangan juga sama saja caranya. Untuk di dalam ruangan kita pasang benang dari atas ke bawah ya dulur, kemudian kita lot, pokoknya harus kita lot atau wajib ya dulur. Kemudian tinggal kita pasang benang ya dulur seperti ini. Kalau mungkin bagian atas belum ada plesteran juga kita pasang benang. Kemudian juga kita buat kepala ya dulur, kepala plesteran ya dulur, seperti itu. Jadi nanti hasilnya akan terlihat rapi dan lurus seperti itu dulur. Jadi untuk di bagian kepala tadi ya dulur, untuk saya, versi saya dan teman-teman saya pasang paku ya dulur. Itu sama saja, tidak bisa menjadi patokan, asalkan untuk membuat kepala ini hanya untuk memastikan ketebalannya itu tidak berubah seperti itu dulur. Jadi mungkin dulur ada yang mau dipasang keramik bisa, kemudian ada dulu dipasang bambu ya dulur. Bambu ini bisa juga dulur, jadi kita buat potongan kecil kita tempelkan itu bisa. Untuk pada intinya agar untuk ketebalannya ini tidak berubah seperti itu dulur ya. Mungkin sampai di sini dulur-dulur sudah bisa memahami atau sudah jelas. Kemudian tinggal kita buat kepala ya dulur, kepalanya baru kemudian kita plaster. Jadi nanti akan saya lanjutkan untuk plasternya ya dulur, untuk cara seperti di daerah saya agar memperoleh hasil yang sudah lumayan halus, yang tidak perlu kita aci lagi seperti itu dulur. Jadi terima kasih ya dulur untuk video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti, sudah menonton. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pemula, khususnya untuk para suhu senior, mohon bimbingannya. Mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita bisa sharing-sharing di kolom komentar ya dulur. Di salam satu profesi, salam satu tukang ya dulur. Jadi terima kasih sudah menonton, sudah mengikuti. Sekali lagi saya ingatkan, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Jadi untuk video kali ini saya ucapkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.